Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Kita mempelajari Injil Yohanes hampir akhir Injil. Pasal 21 ini ayat 20, 21, 22. Dan judul, Jangan Membandingkan. Setelah mendengar bahwa ia akan mati disalibkan, Petrus bertanya bagaimana nasib Yohanes, kawannya Yohanes. Tetapi Petrus ditegur dan disuruh, ikutlah aku. Pasal 21 ayat 20. Tetapi setelah Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama bersandar pada Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, di dalam ayat ini kita membaca murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, mengikuti. Dan di dalam ayat yang sebelumnya, Petrus disuruh, ikutlah aku. Kata kerja ikut, mengikut, dipakai sebagai perintah kepada Petrus, dan di dalam ayat ini, ya, pengamatan bahwa Yohanes lagi mengikuti mereka. Mungkin kata mengikuti di sini, kata kerja akolutheo, dipakai 2 kali, ya hanya kebetulan saja. Mungkin hanya kebetulan. Tetapi mungkin ada pesan halus di sini bahwa Petrus harus diperintahkan supaya mengikuti Tuhan Yesus, sedangkan ya Yohanes, dia tidak perlu diperintahkan, dia mengikuti mereka. Mungkin kita mengamati bahwa perintah ikutlah aku itu kiasan mengikuti Yesus secara kiasan. Ikutilah dia, mengasihi dia, menuruti dia, dan sebagainya. Tetapi waktu kita membaca Yohanes mengikuti mereka, ya itu memang secara fisik Yohanes berjalan mengikuti mereka. Ya, jadi apa kebetulan saja kurang jelas. Barangkali Yohanes merasa enggan menceritakan mengenai dirinya sendiri, tetapi dia terlibat dalam peristiwa ini, maka harus memakai ungkapan murid yang dikasihi Yesus, menyiapkan pembaca untuk ya ayat 24 yang di dalamnya dijelaskan bahwa dia, penulis, adalah murid yang dikasihi Yesus. Di dalam Injil Yohanes, ungkapan murid yang dikasihi Yesus dengan variasi, sedikit variasi, dipakai 5 kali di dalam pasal 13 ayat 23 dan 19 ayat 26 dan 20 ayat 2 dan 21 ayat 7 dan di sini pasal 21 ayat 21. Setelah melihat dia, Petrus berkata kepada Yesus, bagaimana dengan dia? Peristiwa dalam keempat Injil menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Yesus, adalah teman dekat. Hampir setiap kali murid yang dikasihi Yesus disebut di dalam Injil Yohanes, Petrus ada di situ hanya sekali di dekat salib Tuhan Yesus. Ayat itu tadi. Tidak disebut bahwa Petrus di sini. Apa mungkin dia di situ? Mungkin. Tetapi tidak disebut demikian. Mengingat itu, pertanyaan Petrus lebih mudah dipahami. Petrus ingin membandingkan situasinya dengan situasi temannya, teman yang cukup akrab. Dalam ayat berikutnya, pembaca akan mengetahui apa pendapat Tuhan tentang rasa ingin tahu semacam itu. Pasal 21 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, jika seandainya aku menghendaki dia tinggal sampai aku datang, apa urusannya bagimu? Ikutlah aku. Tanggapan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah teguran yang tegas. Jika seandainya aku menghendaki dia tinggal sampai aku datang, dan kamu akan disalibkan, Tuhan mengadakan kontras, perbandingan yang ekstrim. Seberapa ekstrim?
Dokumen-dokumen di luar Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Petrus meninggal dunia sekitar tahun 64 Masehi. Dan cukup pasti bahwa Yohanes menulis kitab Wahyu sekitar tahun 95 Masehi. Jika memang begitu, maka Yohanes hidup sekitar 30 tahun setelah tahun kematian Petrus. Meskipun Yohanes tidak hidup sampai kedatangan kembali Tuhan, ia memang hidup cukup lama setelah Petrus mati syahid. Nubuatan tentang bagaimana ia akan mati ini mesti sangat menantang hati Petrus. Seolah-olah Tuhan berkata, sekalipun aku mengatur agar Yohanes tidak pernah mati sama sekali, apakah kamu akan mengikutiku ataukah nanti kamu iri hati? Ada penerapan penting di dalam ayat ini bagi kita. Hidup kita diatur oleh Tuhan dan kita tidak boleh membandingkan keadaan kita dengan keadaan teman-teman kita yang mungkin tampaknya lebih beruntung daripada kita. Salah satu kawan mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi kita harus memulai dari bawah. Salah satu teman memiliki kesehatan yang prima, tetapi kita terus-menerus susah dengan macam-macam penyakit. Salah satu sahabat mewarisi 1 miliar rupiah dari pamannya, tetapi kita terpaksa beli beras yang paling murah setiap bulan. Dalam semua situasi ini, apakah Tuhan Yesus tidak adil? Tidak fair menurut ukuran dunia, tetapi dia adil, dia benar, dan dia baik. Semua situasi ini menjadi ujian dalam hidup kita. Melihat saudara yang beruntung, apa kita iri hati? Ataukah kita mengikuti Yesus? Tuhan bertanya, apa urusannya bagimu? Janganlah kita khawatir tentang apa yang Yesus lakukan dengan hamba-hambanya yang lain. Lakukan saja apa yang benar. Ikutlah dia. Ketika kita berseru, Tuhan, mengapa aku harus menderita? Tuhan, mengapa harus aku dan bukan orang lain? Inilah jawabannya. Terkadang inilah satu-satunya jawaban yang dia berikan. Apakah saudara ingin mengikutinya atau tidak? Ini adalah pertanyaan mengenai iman. Apakah saudara berjalan dalam iman? Apakah saudara percaya kepadanya sehingga dapat mengalami hidup dan mengalami dalam segala kelimpahan? Terkadang orang yang sedang berada di tengah kesulitan demikian tidak ingin mendengar hal ini. Mari kita sampaikan hal ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang lain di sekitar kita sebelum kesusahan muncul. Mari kita semua bersiap. Tuhan Yesus memiliki rencana perjalanan hidup yang unik untuk setiap individu. Kehidupan dengan pengalaman dan pertumbuhan khusus untuk setiap orang. Dia menyatakan hal ini dengan cara yang sangat radikal di sini. Radikal. Petrus, kamu akan mati syahid. Mati disalibkan. Tetapi Yohanes, yang kamu kemukakan, ya kamu kemukakan dia. Nah, jika aku ingin dia tidak pernah mati, itu urusan Yohanes, bukan urusanmu. Yesus menegaskan haknya untuk melakukan apapun yang dia kehendaki terhadap kita, para pengikutnya, para hambanya. Pelajaran ini yang mendorong kita untuk menjauhi perbandingan, menjauhi iri hati, ditempatkan secara menonjol tepat di hampir ayat terakhir di Injil Yohanes, hampir ayat terakhir.
Pasti pelajaran ini dapat disisipkan di berbagai tempat lain, tetapi justru ditempatkan di bagian hampir paling akhir Injil ini. Dengan demikian jelaslah, ini merupakan pelajaran yang sangat penting yang harus kita renungkan. Perasaan iri serta kebiasaan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Ringkasan, setelah mendengar bahwa ia akan mati disalibkan, Petrus bertanya bagaimana nasib kawannya, nasib Yohanes. Tetapi dia ditegur dan disuruh, ikutlah aku.